Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Divya Yuriska dari Universitas Islam Bandung, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Program Studi Farmasi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai faktor kelarutan padatan dalam cairan beserta dengan contoh soalnya. Sebelumnya, saya akan menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi kelarutan padatan dalam cairan. Yang pertama ada temperatur, yang kedua penambahan ion sejenis dan surfaktan, yang ketiga ukuran partikel dan molekul, yang keempat polimorfisme, yang kelima polaritas pelarut dan konstanta dielektrik pelarut, yang keenam pH pelarut, yang ketujuh larutan dapar atau kapasitas dapar, dan yang kedelapan larutan isotonis. Akan tetapi, pada video kali ini saya hanya akan menjelaskan 3 faktor yang mempengaruhi kelarutan padatan dalam cairan. Yang pertama ada pH pelarut, yang kedua ada larutan dapar atau kapasitas dapar, dan yang ketiga ada larutan isotonis. Yang pertama itu ada faktor pengaruh kelarutan padatan dalam cairan pada pH pelarut, di mana kelarutan senyawa elektrolit yang terionisasi dalam air dipengaruhi oleh banyak pH, sedangkan kelarutan senyawa non-elektrolit yang tidak terionisasi dipengaruhi oleh sedikit pH. Maksudnya itu, padatan yang larut dalam air maka dia akan terionisasi dan akan membentuk garam yang larut, sehingga dipengaruhi oleh banyak pH. Sedangkan senyawa yang non-elektrolit itu tidak terionisasi, sehingga si garamnya itu sukar larut dalam air dan dipengaruhi oleh sedikit pH. Selanjutnya itu peningkatan pH dapat meningkatkan asam lemah, sedangkan penurunan pH sendiri dapat meningkatkan basa lemah. Nah, di sini ada contoh soal mengenai pH pelarut, di mana kita akan menghitung pHp atau pH terendah yang masih bisa melarutkan si zatnya. Zat aktif yang digunakan pada soal ini yaitu magnesium stearat, di mana soalnya kelarutan molar magnesium stearat dalam air adalah 1,6 kali 10 pangkat min 7 mol per mililiter, dengan nilai pKa-nya sebesar 4,95 dan berat molekulnya sebesar 591,24 gram per mol. Berapa pH terendah agar 3% zat tersebut dapat terlarut sempurna? Di sini diketahui bahwa S0 atau kelarutan molar magnesium stearatnya itu sebesar 1,6 kali 10 pangkat min 7 mol per mililiter dan pKa-nya sebesar 4,95. Berat molekul magnesium stearat sebesar 591,24 gram per mol. Zatnya itu sebesar 3%. Mengapa saat diuraikan menjadi 3 gram per 100 ml? Karena padatan persentase di sini itu dalam bentuk bobot per volume. Bobotnya itu dalam bentuk gram dan volumenya itu dalam bentuk mililiter. Bobotnya sebesar 3 dan volumenya itu sebesar 100. 100 itu sudah ketetapan dari sana karena bobot per volume. Yang ditanyanya itu pHp atau pH terendah dari zat yang akan dicari. Jadi yang pertama itu untuk menghitung pHp atau pH terendah yang masih bisa melarutkan si zatnya itu, kita harus tahu nilai S0 atau kelarutan molar dari magnesium stearat. Kenapa kita harus menghitung si S0-nya lagi, padahal kan tadi udah diketahuin ya di soal. Nah, di sini bakal dijelaskan bagaimana cara menghitung si S0-nya, karena pada S0 sendiri tidak sembarangan atau tidak asal-asalan menaruh angka. Nah, di sini ada tetapan rumusnya sehingga harus dihitung lagi.
cara menghitung S0 itu kita harus mengetahui massa, kelarutan magnesium stearat dengan berat molekul magnesium stearat. Di mana masanya itu 1 gram. Kenapa 1 gram? Kita balik lagi ke definisi kelarutan, yaitu jumlah mililiter pelarut untuk melarutkan 1 gram zat terlarut. Sehingga massa yang dipakai di sini sebesar 1 gram. Menurut literatur, kelarutan magnesium stearat itu tidak larut dalam air, sehingga untuk melarutkan 1 gram magnesium stearat ini membutuhkan lebih dari 10.000 ml air. Di sini berat molekul magnesium stearatnya 591,24 gram per mol. Yang akan dihitung itu S0 atau kelarutan molarnya. Di mana rumus S0 sendiri yaitu mol per V yang akan dipecah menjadi yang simolnya itu akan dipecah menjadi gram per BM, sehingga rumus S0 akhirnya itu S0 sama dengan gram per BM per V dalam bentuk mililiter. Kita tinggal masukkan saja angkanya, sehingga akan diperoleh hasil S0-nya itu sebesar 1,6108 kali 10 pangkat min 3 mol per mililiter. Oh iya, kenapa di sini memakai volume sebesar 10.500? Karena di soal diketahui bahwa kelarutan magnesium stearat itu bisa larut dalam air jika lebih dari 10.000. Nah, 10.500 ini angka yang menunjukkan bahwa 10.500 lebih dari 10.000, sehingga layak untuk digunakan di rumus volume ini. Yang kedua, kita akan menghitung S atau konsentrasi zat magnesium stearat. Di sini diketahui massa magnesium stearatnya itu sebesar 3 gram, berat molekulnya itu 591,24 gram per mol, dan volume yang akan dipakainya sebesar 100 ml. Kita akan menghitung S atau konsentrasi zatnya dengan rumus S sama dengan gram per BM kali 1000 per V dalam bentuk mililiter. Di sini kita tinggal masukkan saja angkanya, di mana gramnya sebesar 3 gram per BM-nya 591,24 dikali 1000 per 100 ml. Gramnya kita coret sehingga sisanya mol, dan hasil dari perkalian 5,0741 kali 10 pangkat min 3 mol dikali 10 ml dihasilkan S sebesar 0,0507 mol per mililiter. Yang terakhir kita akan menghitung pHp. Tujuannya dihitung pHp ini, kita akan mengetahui pada pH berapa si zat magnesium stearatnya itu akan larut. Nah, di sini diketahui bahwa pKa-nya sebesar 4,95, S-nya sudah kita hitung di slide sebelumnya menghasilkan 0,0507 dan S0-nya 1,6 kali 10 pangkat min 7. Ditanya pHp atau pH terendah. Dengan rumus pHp sama dengan pKa ditambah log dari S-min S0 per S0. Kita tinggal masukkan saja angkanya, di mana pHp sama dengan 4,95 ditambah log dari S min S0 per S0. Nah, kita hitung angka yang ada di dalam kurungnya itu, sehingga menghasilkan 316874. Log 316874 itu sebesar 5,5009. Nah, 5,5009 itu dijumlahkan dengan pKa sebesar 4,95. Sehingga hasil pHp-nya itu sebesar 10,4509 atau bisa kita bulatkan menjadi 10,5. Dari perhitungan-perhitungan yang sudah dihitung, maka dapat disimpulkan bahwa pH terendah yang masih mampu memberikan larutan jernih atau larutan yang tidak terbentuk endapan berada pada pH 10,5, di mana pada pH 10,5 merupakan basa lemah, artinya zat yang terlarutnya merupakan asam. Jadi si magnesium stearat ini
masih bisa larut pada pH 10,5 dalam bentuk garamnya, sehingga zat aktifnya itu berupa asam. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila masih ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.